gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Inilah rekaman video sesaat setelah kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu dini hari. Sejumlah kendaraan terbakar sesaat usai terjadi tabrakan beruntun. Sejumlah korban bergelimpangan di gate tol, termasuk petugas jaga yang mengalami luka parah. Kecelakaan bermula saat truk tronton pengangkut galon air mineral melaju kencang dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Saat tiba di gerbang tol, truk hilang kendali dan menabrak 5 kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini 8 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Sementara itu seluruh korban meninggal, luka berat maupun luka ringan langsung dibawa ke rumah sakit Ciawi Bogor. Dari 19 korban, 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 11 orang yang mengalami luka berat dan ringan dalam penanganan pihak Rumah Sakit Ciawi Bogor. Rabu pagi polisi melakukan olah TKP kecelakaan beruntun yang terjadi di depan pintu tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Menurut Kakor Lantas Polri Brigjen Agus Suryo Nugroho, kepolisian masih membutuhkan waktu untuk mendalami hasil olah TKP supaya bisa mencari tahu penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Melakukan evaluasi, gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Saya berkunjung ke posko kecelakaan lalu lintas yang berada tepat di gerbang tol Ciawi kilometer 45 untuk melihat kondisi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Bangkai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun sudah dibawa ke kantor polisi yang menangani kasus kecelakaan kendaraan bermotor, dan ini saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini adalah kondisi truk atau tronton yang mengangkut galon air mineral ikut terbakar juga di bagian depannya, dan di bagian belakangnya ada beberapa kepolisian yang sedang melakukan pengecekan. Ini muatannya, truk ini saat kejadian membawa muatan galon-galon air mineral seperti itu, kondisinya seperti ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda juga bagian-bagian truk yang sudah dipisahkan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, ini adalah muatan dari truk tronton, dan kemudian gambar ini mungkin akan memicu rasa takut atau memicu triggering trauma Anda, tapi ini kondisi mobil-mobil yang terbakar saat terjadinya kecelakaan beruntun. Mobil-mobil ini yang kalau bisa Anda lihat kondisinya sudah tidak berbentuk lagi, namun ada juga kendaraan di sebelah sana, mobil-mobil yang masih bisa terlihat agak utuh ya di bagian belakangnya, walaupun di bagian depannya mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini adalah sebagian dari barang bukti yang nantinya akan di scanning melalui alat 3D laser scanner yang dimiliki oleh pihak TAA atau Traffic Accident Analysis, akan menganalisa kerusakan-kerusakan, men-scanning kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh tabrakan beruntun tersebut, dan hasilnya sekali lagi akan diketahui apakah kerusakan ini akibat satu remblong atau supir mengantuk. Polisi juga melakukan olah TKP menggunakan alat yang sama untuk menentukan jarak, kecepatan, serta dimensi kendaraan. Kepolisian juga menghadirkan kendaraan-kendaraan sejenis sebagai dummy. Proses olah TKP sudah berlangsung sejak sekitar pukul 10 lebih mendekati pukul 11, dan situasi olah TKP di tempat saya berdiri ini adalah tanda jejak-jejak di mana tadi diberikan tanda oleh pihak kepolisian. Kalau Anda bisa melihat ada kode AV abu, itu adalah jenis minibus dengan warna abu-abu, ditandai posisinya ada di sebelah sini, di titik ini. Kemudian ada juga tulisan AV putih, itu jenis minibus dengan berwarna putih, dan di pojok atau di belakang di depan kepolisian yang membawa alat beroda tersebut itu adalah jejak ban, pengereman ban seperti itu, dan ditulis kode tronton seperti itu. Nah, ini proses olah TKP-nya seperti ini. Nanti kemudian semua
kode-kode ini, pengukuran-pengukuran ini dipindai oleh alat yang bernama 3D laser scanner yang akan memindai semua situasi meskipun suasananya tidak seperti pasca kecelakaan ya, karena sudah bersih sekali. Lebih lanjut nanti pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menentukan kecepatan yang bisa dianalisis menggunakan 3D laser scanner tersebut, dan juga untuk menentukan hasil akhirnya atau menyimpulkan hasil akhirnya. Apakah memang terjadi masalah di kendaraan seperti remblong atau justru karena human error, karena driver atau supir mengantuk. Tim Liputan CNN Indonesia.